Pria ini baru saja keluar dan melihat gadis berbaju putih yang sedang menulis sesuatu di depan mobilnya. Setelah melihatnya pergi, dia pergi ke mobil dan mengambil kertas yang dia tinggalkan. Maaf telah menggores mobilmu. Sekarang aku memiliki urusan mendesak. Setelah kamu lihat ini, tolong hubungi saya. Setelah ia melihatnya, ia pergi untuk bertemu dengan sesama pembisnis. Secara tak terduga, perwakilan mereka adalah gadis itu. Pria ini pun masih sangat mengingatnya. Ia memperkenalkan proyek baru, tapi dalam pikirannya, ia tidak lagi fokus pada proyek. Jadi ia telah mengambil alasan untuk menghentikan pertemuan ini. Sebelum pergi, ia memberinya kartu identitasnya. Jika memiliki luang, mari kita lanjutkan pertemuannya. Di restoran, dia kembali memperkenalkan proyek barunya. Akan tetapi ia memberinya potongan steak. Saat ini ia tertarik padanya. Kemudian dia memberikan kalung mahal yang harganya lebih dari 200.000 yuan kepada Lam Hye. Maaf, aku tidak berani menerima hadiah sebesar ini. Lam Hye, aku tidak tertarik dengan proyekmu ini. Tapi aku tertarik padamu. Lam Hye memberitahu bahwa dia sudah punya pacar. Untuk mendekati Lam Hye, Motong setuju untuk berinvestasi dalam proyeknya. Hari ini ia ditolak lagi. Karena kamu masih berpacaran, sepertinya aku masih memiliki kesempatan untuk mengejarmu. Tapi ia tetap menolaknya. Tiba-tiba seseorang memanggil Lam Hye. Ternyata pacarnya mengalami kecelakaan serius. Biaya operasinya adalah 400.000 yuan. Ini membuatnya sangat terkejut. Setelah menelepon semua kenalannya, dia masih tidak dapat mendapatkan pinjaman uang. Pada ini ia mengingat kalau direktur mengatakan jika butuh uang, ia bisa datang kepadanya kapan saja. Untuk menyelamatkan pacarnya, Lam Hye akhirnya datang untuk bertemu dengannya. Mengapa kamu datang menemuiku? Aku ingin meminjam uang 400.000 yuan. Oke, tapi aku punya syarat. Kamu harus mau menjadi pacarku. Ia pun tidak punya pilihan lain. Ketika pertama kali ia bertemu dengannya, ia menyukainya pada pandangan pertama. Secara kebetulan, dia adalah investor Lam Hye dari proyek barunya. Lebih kebetulannya lagi, ketika ia berusaha mengejarnya, pacar Lam Hye mengalami kecelakaan dan ia membutuhkan 400.000 yuan untuk biaya operasi. Untuk dapat mengumpulkan uang, ia tidak punya pilihan lain datang kepadanya untuk meminjam uang. Untuk menolong pacar, ia harus menerima syaratnya. Jika 2 tahun kemudian kamu masih tidak mencintaiku, maka aku akan membiarkanmu pergi. Setelah mendengar ini, ia setuju dengan syaratnya. Sebelum pergi, ia memberinya kalung mahal seharga 200.000 yuan. Kemudian meminta pengawal untuk membawanya pulang. Adegan ini dilihat oleh teman Lam Hye. Mereka pun membicarakan rumor buruk tentangnya. Karena penasaran, mereka mengundangnya untuk reuni kelas. Saat tiba, dua sepupu mulai menertawakan Lam Hye. Ia memuji kalungnya dan ia mengatakan ini pemberian temannya. Akan tetapi ia memperlihatkan gambar yang kemarin ia ambil. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa mengambilnya? Ia menyudutkannya kalau dia akan menikah dengan orang kaya. Ia pun dengan gembira terus menghinanya. Tiba-tiba, pengawalnya membukakan pintu. Ketika mereka melihatnya, ia semakin dihina dan semua orang menertawakannya dengan keras. Ketika presiden perusahaan masuk, mereka langsung terdiam. Mengapa dia datang ke sini? Dia menghampiri Lam Hye dan melirik wanita munafik di depannya. Karena kesal, ia akan menari modal yang telah ia berikan kepada mereka bertiga. Ini hanyalah kesalahan kecil. Mengapa kamu melakukan itu? Kalian tidak menghormati Lam Hye. Tanpa bantuannya, proyek kalian sama sekali tidak kompeten. Kalian bahkan menghina pacarku yang telah membantu proyek kalian. Sekarang kamu tahu kan? Kamu dan semua rekanmu telah melakukan kejahatan kepada orang yang salah. Aku akan membuat kalian menyesal dan akan kupastikan kalian tidak akan menemukan investor. Pada saat yang sama, Truong Duong berada di rumah sakit dan menerima pesan Lam Hye. Untuk membayar biaya operasinya, ia tidak punya pilihan lain selain menandatangani kontrak cinta barunya. Setelah Truong Duong keluar dari rumah sakit, dia mengirimkan pesan kekecewaan. Ketika pacar harus segera dioperasi, ia tidak punya banyak uang untuk membayar. Ia pun pergi untuk meminta bantuannya. Ia akan membantunya tetapi dia memintanya untuk menjadi pacarnya. Dan tidak bertemu pacarnya selama 2 tahun. Jika setelah 2 tahun ia masih tidak menyukainya, maka ia akan menghormati pilihannya. Untuk menolong sang pacar, ia pun harus setuju. Karena teman-temannya sangat iri, ia menggiring opini buruk kepada pacarnya. Sebulan setelah Truong Duong keluar dari rumah sakit, ia langsung mengajak Lam Hye bertemu. Ketika pulang, ia tidak melihat Lam Hye. Saat ini ia menerima pesan dari seseorang.
Setelah membaca pesan tersebut, Lam Hye membukakan pintu rumah. "Kemana kamu pergi? Temanku sedang patah hati. Jadi aku pergi untuk menghibur dia." Keesokan harinya, ketika ia berada di perusahaan, ada seseorang yang menelponnya. Ia mengatakan akan memberikan suatu pertunjukan kepadanya. Tiba-tiba, ada pria yang masuk ke dalam kantornya. Ia sedikit mengancamnya. Ia bertanya, "Berapa uang yang kamu inginkan?" "Aku membutuhkan 1 juta yuan." Bukankah itu jumlah yang kecil? Ia tidak tahu kalau percakapan mereka terdengar sangat jelas oleh Lam Hye. Mantan pacarnya ini kemudian menunjukkan beberapa gambar. Ia segera hubungi staf keuangan untuk mentransfer uang. Lalu untuk menjebaknya, ia mengatakan, "Bukankah kamu sangat mencintai Lam Hye?" "Cinta? Apakah dia layak untuk dicintai? Dia adalah seorang wanita yang bernafsu akan kekayaan. Aku hanya memanfaatkannya saja." Ia mengatakan, "Kamu tidak jauh seperti rubah yang malang. Apakah kamu merasa bahwa kamu memiliki posisi yang sama untuk duduk di depanku? Tidak peduli apa yang akan kaku katakan." Dalam hati Lam Hye, "Dia sangat mencintaiku. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan membongkar kebusukanmu? Bongkar saja, dia akan mempercayaiku." Ketika membuka teleponnya, ia sangat terkejut. Terima kasih telah menonton. Saksikan video-video selanjutnya di RS Studio.